Pada video kali ini kita akan membahas tentang persetujuan tipe kendaraan. Ya, persetujuan tipe kendaraan. Apa itu? Apa itu? Persetujuan tipe kendaraan itu adalah proses resmi untuk memastikan bahwa kendaraan atau komponen aman dan sesuai standar sebelum digunakan di jalan. Ini gitu seperti rapot kelulusan kendaraan agar boleh dijual dan dipakai oleh masyarakat. Kenapa penting? Jika kendaraan tidak aman, bisa membahayakan pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan lainnya. Maka setiap kendaraan harus diperiksa dan disetujui dulu. Nah, di Eropa itu ada dua sistem persetujuan. Pertama, di negara-negara Eropa ada dua. Pertama, arahan EC atau European Community, komunitas Eropa. Persetujuan untuk seluruh kendaraan dari depan sampai belakang, termasuk sistem kendaraan seperti rem, lampu, dan lain-lain, dan komponen kecil. Kemudian satu lagi adalah peraturan ECE dari PBB yang hanya memberikan persetujuan untuk bagian-bagian tertentu seperti lampu, rem, bukan seluruh mobil. Siapa yang memberi persetujuan? Ada badan khusus pemerintah di setiap negara yang disebut otoritas persetujuan. Ada juga layanan teknis yang menguji kendaraan di laboratorium atau lapangan. Jika kendaraan sudah lolos di satu negara Eropa, negara lain akan menerimanya juga. Misalnya mobil disetujui di Jerman, bisa dipakai di Prancis. Contohnya di Inggris, lembaga yang mengatur ini adalah VCA atau Vehicle Certification Agency. Kalau suatu komponen disetujui, maka akan diberi tanda E-mark berupa I dan angka negara asal seperti E1 Jerman, E11 Inggris. Nah, kemudian ada lagi persetujuan kendaraan tunggal atau Single Vehicle Approval (SVA). Apa itu? SVA adalah proses pengecekan untuk kendaraan yang tidak diproduksi secara massal. Jadi kendaraan ini unik atau dibuat sendiri dan belum memiliki izin resmi seperti kendaraan pabrik. Kendaraan yang diperlu SVA misalnya adalah mobil buatan sendiri, misalnya mobil yang dirakit di SMK, atau mobil impor dari luar Eropa, mobil jenazah, mobil khusus disabilitas, atau mobil yang dimodifikasi dari bentuk aslinya, atau mobil langka yang hanya dibuat 1 atau 2 unit. Tujuan SVA supaya mobil yang unik atau langka itu tetap aman digunakan di jalan raya dan supaya kendaraan sesuai dengan aturan keselamatan dan lingkungan. Nah, gambar 145 dan 146 ya, contoh cangkang bodi mobil yang siap diperiksa. Nah, terus bagaimana proses pemeriksaannya? Ada dua jenis pemeriksaan SVA. Pertama, SVA standar. Apa itu? Yaitu pemeriksaan langsung oleh petugas dari VOSA atau Vehicle and Operator Service Agency. Kemudian diperiksa secara visual, dilihat, dan pengujian ringan tanpa membongkar mobil. Pemilik bisa diminta membuka kap mesin atau pintu agar bagian dalam bisa diperiksa. Nah, selain SVA standar ada juga ESVA atau Enhanced SVA. Untuk apa? Untuk kendaraan yang tidak bisa dicek langsung. Pemilik harus membawa dokumen teknis, misalnya hasil uji dari negara asal. Petugas itu hanya mencocokkan fisik kendaraan dengan dokumen tersebut. Apa hasil pemeriksaan SVA? Jika kendaraan lolos SVA, maka akan diberikan MAC atau Minister Approval Certificate, yaitu surat resmi dari pemerintah bahwa mobil itu boleh digunakan. Catatan penting, SVA berbeda dari uji kir berbeda dengan uji kir. Uji kir melihat kondisi kendaraan sekarang, ban, lampu, emisi, sedangkan SVA melihat desain dan sistem kendaraan secara keseluruhan. Kenapa SVA penting? Karena membuat atau memodifikasi kendaraan, maka kita penting tahu cara mendapatkan izin SVA agar mobil itu bisa jalan di jalan umum. Nah, ini juga membuka peluang kerja di bidang konversi, modifikasi, atau produksi kendaraan kecil. Nah, SVA itu menjamin bahwa kendaraan dibuat sendiri tetap aman, legal, dan ramah lingkungan. Gambar 447 itu adalah contoh penempatan nomor kendaraan. Saya kira nggak perlu ya, ini ya gambar 147 ya.